Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jumpa lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Hari ini kita mau melihat di masa-masa Advent ini bagaimana pengharapan dalam kehidupan kita itu sungguh berarti. Bahkan mungkin di setiap kita masih ada orang-orang yang berusaha untuk bisa benar-benar menemukan pengharapan yang sejati. Maka dari itu hari ini kita mau merefleksikan kembali dan kita mau bersama-sama melihat bagaimana pengharapan yang sejati itu ternyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi sebelum itu, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan jikalau sampai dengan saat ini kami dapat diperbolehkan untuk bersama-sama mendengar dan melakukan sabda-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang akan membuka hati, mata, dan telinga kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tetapi juga dapat melakukan setiap apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya kami dapat melakukannya bukan hanya untuk diri kami pribadi, tetapi juga untuk sesama di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 24. LAI memberi judul dalam perikop ini Keselamatan Sesudah Penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kuasa Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu, melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku, mereka akan menguduskan yang kudus, Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti apa yang sudah kita baca dalam perikop kita hari ini, dalam Yesaya pasalnya yang ke-29 ayat 17 sampai dengan 24, atau mungkin dalam kitab Yesaya secara keseluruhan, kita bisa melihat bahwa kitab ini memiliki ciri khas, yaitu berbicara tentang sebuah pemulihan. Dalam bacaan kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dihukum memiliki sebuah pengharapan, dan pengharapan itulah yang membuktikan adanya sebuah pemulihan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu kita tidak asing dengan apa itu pengharapan. Tapi pernahkah kita merefleksikan kembali atau mencoba menilik lebih luas lagi tentang apa sebenarnya makna sesungguhnya dari pengharapan itu? Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pengharapan adalah ketika kita ingin melakukan sesuatu dengan baik, dan Tuhan pasti akan menjawab semua itu dengan cukup baik juga. Tapi pernahkah kita melihat kembali ketika mungkin saja kita sudah memiliki pengharapan yang baik gitu ya, kita menginginkan sesuatu yang baik, Tuhan, saya ingin sukses, atau mungkin Tuhan, ketika hari Natal nanti saya ingin melakukan A, ingin melakukan B.
Tapi pada kenyataannya mungkin Tuhan tidak menjawab semua itu sesuai apa yang kita inginkan. Terkadang kita mungkin merasa khawatir, kita merasa cemas, bahkan kecewa ketika jawaban-jawaban atas setiap pengharapan kita itu tidak benar-benar terjadi atau bahkan mungkin tidak terjadi begitu. Di sini kita mau melihat pengharapan itu tidak sama dengan ketika kita mengharapkan sesuatu maka Tuhan akan membalasnya dengan langsung atau mungkin menjawabnya dengan baik begitu. Tapi pengharapan di sini dimaksudkan ketika kita mampu berpegang, kita mampu berserah kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menuntun. Meskipun kita ada dalam kondisi yang sulit, meskipun kita dalam keadaan di tengah himpitan, pergumulan dan segala macam yang membuat pikiran kita bahkan tidak karuan begitu, tidak mengerti sebenarnya apa yang sedang terjadi pada diri saya dan lain sebagainya, kita tetap bisa melihat Tuhan. Disitulah kita bisa memahami dan benar-benar memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena kita bukan hanya ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kita sudah menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Suatu hari ada seorang ibu yang begitu merasa khawatir dan merasa cemas ketika anaknya ingin makan sesuatu dan ibu ini belum bisa merealisasikan keinginan anaknya tersebut. Hal itu terjadi karena kebetulan ibu ini belum mendapat transfer dari suaminya, sehingga ibu ini hanya memiliki uang yang kebetulan sudah di-manage begitu ya, sudah diatur sedemikian rupa untuk membeli makanan besok, untuk membeli hal-hal lainnya. Tapi si anak ini merengek dan ibu ini khawatir, cemas, merasa bingung, merasa, Tuhan kenapa ya anakku kok seperti ini? Tuhan bagaimana caranya aku dapat merealisasikan apa yang diinginkan oleh anakku? Tapi dalam perjalanannya tiba-tiba ada seorang tamu yang mengetuk pintu rumah mereka. Ketika ibu itu sedang dalam kecemasan, ketika dalam kegalauan, setelah ini anakku harus bagaimana ini supaya keinginan anakku ini dapat kuberikan gitu. Ibu ini pun membuka pintu itu dan begitu kagetnya dia melihat seorang tamu yang datang ini itu membawa sebuah bingkisan yang kebetulan bingkisan itu adalah bingkisan yang diinginkan oleh anak si ibu itu. Kita bisa melihat di sini. Ibu ini begitu khawatir dan ibu ini begitu cemas, tetapi Tuhan mengirimkan seorang tamu yang membawa bingkisan yang membuat hati ibu itu tentu saja merasa terkejut, merasa kaget karena ketika dia merasa khawatir, ketika dia merasa bingung, ternyata pengharapan itu masih ada. Tamu itu menghadirkan apa yang diinginkan oleh si anak itu. Di sini kita bisa bersama-sama melihat dan belajar. Biasanya apa yang kita lakukan atau mungkin ketika kita dalam pergumulan, kita hanya akan melihat bagaimana cara kita sendiri itu bisa menyelesaikan permasalahan itu hingga selesai. Secara tidak langsung mungkin kita seringkali melupakan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita lupa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar dari pengalaman ibu ini, bahwa ketika kita dalam proses melakukan sesuatu tapi kok rasanya itu kok tidak selesai-selesai, pergumulan ini kenapa begitu bertubi-tubi dalam kehidupan kita gitu. Kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu mampu hadir. Kita masih memiliki pengharapan bersama Tuhan. Ketika kita mampu berserah, ketika kita bukan hanya menanyakan, Tuhan ini seperti apa, Tuhan saya harus bagaimana, tapi ketika kita mau menyerahkan, Tuhan inilah hidupku, kuserahkan kepadamu, apa yang kau kehendaki dalam kehidupanku, baik itu sulit ataupun senang, aku percaya engkau pasti akan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Disitulah kita mampu melihat, kita masih mau berharap, kita memiliki pengharapan yang sejati di dalam Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam masa penantian menuju Natal nanti, biarlah kita senantiasa mengingat bahwa dalam kehidupan kita, masa-masa sulit itu bisa saja terjadi atau mungkin sedang kita alami. Tapi ketika kita mampu berharap dan kita mampu berserah kepada Tuhan, kita masih memiliki pengharapan, kita percaya bahwa nanti Tuhan akan membantu setiap kita mampu menyerahkan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan akan senantiasa menolong kita dan meluputkan kita dari setiap permasalahan. Meskipun mungkin hal itu tidak terpikirkan atau mungkin tidak kita bayangkan. Tapi percayalah, dalam masa Advent ini kita mampu diberikan kekuatan oleh Tuhan, kita masih diberikan pengharapan oleh Tuhan untuk dapat melihat hari depan dengan lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati.